Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Tabe oi. Jauh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat observer, coach dan kuci. Bersama saya Saiful Rahman dari SMAN 1 Mesuji Lampung. Saya Jumila dari SDN 13 Mesuji. Dan saya Lasmini dari SDN 13 Mesuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Bu, sebagai langkah awal sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucinya? Dan bagaimana juga kuci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama tentunya present, Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah pertanyaan kedua, Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya tuh ingin supaya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, kemudian dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik, demikian praobservasi kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap kuci. Selamat melaksanakan Ibu. Baik, Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Jumila. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabarnya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Oh iya, boleh. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu Bu? Jangan sungkan, silahkan disampaikan kalau ada yang mengganjal dan menjadi masalah buat Ibu. Silakan Bu. Begini Bu, saya ini ingin meningkatkan kemampuan saya atau kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Karena pada saat mengajar itu Bu, siswa-siswa saya itu kurang memperhatikan saya begitu. Mereka sering asik ngobrol sendiri. Oh gitu. Nah, apa nih tujuan Ibu hari ini mengajak ngobrol saya? Tujuan saya ngajak ngobrol Ibu itu yang pertama saya ingin mencari solusi Bu atas masalah saya, supaya anak-anak saya itu berfokus pada saya, kemudian mereka tidak asik ngobrol sendiri, begitu Bu Jumila. Begitu. Jadi Ibu ingin mencari solusi ya atas permasalahan Ibu. Nah, kalau begitu apa nih rencana yang sudah dibuat oleh Ibu? Rencana saya setelah pertemuan ini, saya ini Bu, mendapatkan solusi atas permasalahan saya Bu Jumila. Oh gitu. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya. Nah, nanti tujuan akhir yang diperkirakan oleh Ibu itu seperti apa Bu? Tujuan akhirnya ini Bu,
Siswa saya itu jadi lebih fokus pas belajarnya. Kemudian lagi siswa saya itu tidak asik ngobrol sendiri begitu, Oh Bu. gitu. Jadi tujuan akhirnya Ibu menginginkan dalam pembelajaran itu anak-anak lebih fokus, tidak asik sendiri begitu ya Bu ya. Betul, Bu Jumila. Kalau saya boleh tahu nih dari skala 1 sampai 5, Ibu ini sedang berada di skala berapa nih saat ini? Kalau saya lihat itu, Bu ya, saya berada di skala 2, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, Ibu sedang berada di skala 2 pada pengelolaan kelas ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, kekuatan yang dimiliki oleh Ibu itu untuk mencapai tujuan itu apa saja Bu? Untuk mencapai tujuan saya itu memiliki semangat yang kuat, kemudian saya Semangat. mencari sumber inspirasi dari berbagai sumber, baik itu Mhm, dari PMM, kemudian dari mhm. YouTube dan aplikasi pembelajaran lainnya, Bu. Baik, bagus sekali sebenarnya ya Bu ya. Sudah memiliki semangat, kemudian mau mencari inspirasi pembelajaran dari PMM, YouTube, dan mau mencoba memakai aplikasi pembelajaran ya Bu ya yang relevan. Kalau gitu, ada beberapa peluang yang bisa diambil nih Bu saat terjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Misalnya anak-anak tetap mengobrol ketika Ibu menjelaskan. Apa saja ini Bu peluangnya kira-kira Bu? Untuk peluangnya, saya menggunakan video pembelajaran atau Hmm, aplikasi aplikasi lain, Bu, yang bisa mendukung pembelajaran supaya pembelajaran saya itu menjadi lebih hmm, menyenangkan. iya. Oh, iya iya iya. Jadi Ibu menginginkan pembelajaran jadi lebih menarik ya, Bu, ya, supaya Betul. anak-anak menjadi lebih fokus dan pembelajaran tidak membosankan. Begitu ya, Bu Lasmini? Benar, Bu Jumila, begitu. Nah, kira-kira nih apa saja nih hambatan yang mungkin nantinya bisa menghalangi Ibu untuk, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan? Hambatannya yaitu kemungkinan nih, Bu, ya, berada di peralatan yang saya butuhkan untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, Bu, Mmm, di bagian peralatan. Seperti apa itu, Pak, Bu, contohnya? Seperti ini, Bu, kayak pembuatan video yang menarik itu tentunya kan membutuhkan peralatan gitu, Bu, ya, seperti speaker, LCD Mhm, proyektor, mmm, kemudian lagi ada juga WiFi, itu, Bu. mhm. Dari semua hambatan nih yang sudah menghalangi tujuan Ibu yang Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu punya opsi lain, yang bisa digunakan, Bu? Saya menggunakan peralatan yang sudah tersedia di kantor, Bu. Saya juga menggunakan WiFi di sekolah ketika jam istirahat untuk mencari berbagai sumber. Kemudian Mmm, saya juga ini apa namanya? Membuat apa video-video kemudian ditontonkan kepada siswa supaya mereka tidak bosan begitu, Bu. Jadi Ibu mau menggunakan aset ya, Bu, ya, yang ada di sekolah yang mungkin nantinya bisa membantu permasalahan yang Ibu hadapi, begitu ya, Bu, ya? Benar, Bu. Jadi jika sebuah solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi dipersiapkan, namun tetap belum bisa membantu penyelesaian masalah tersebut, Bu. Terus apa apa ada lagi, Bu, opsi lain yang bisa Ibu lakukan kira-kira untuk menyelesaikan hambatan tersebut, Bu? Saya menggunakan alat peraga yang menarik, Bu. Untuk Mhm, materi yang kontekstual, mhm, saya langsung mencari tempat-tempat yang relevan dengan materi mmm. pembelajaran saya, Bu. Oh, bagus itu, Bu, ya. Jadi Ibu bisa menggunakan alat peraga yang kontekstual, bisa diajak ke tempat-tempat yang menarik sesuai dengan materi, begitu ya, Bu, ya? Jadi, apakah Ibu punya opsi lain nih untuk penyelesaian masalah selain yang tadi yang disebutkan tadi? Ada sih, Bu. Saya bisa ini, Bu, apa penugasan kepada siswa berupa proyek untuk melatih kemampuan mereka agar mereka itu ngobrol, tetapi ngobrolnya mereka itu ngobrol yang positif, Bu. Masih berkaitan Mmm, dengan pembelajaran.
Seperti itu juga saya bisa membuat mereka tidak bosan dengan metode ceramah yang saya lakukan, Bu. Oh, iya iya, bagus itu, Bu. Nah, apa rencana utama nih yang akan Ibu untuk lakukan untuk mencapai tujuan tadi, Bu? Rencana saya yang pertama, saya ingin menyampaikan materi dengan menggunakan video pembelajaran, Bu, yang saya adopsi dari YouTube. Ya. Kemudian untuk penilaian, saya akan menggunakan aplikasi dari internet, yaitu berupa kuisis. Kemudian meningkatkan kemampuan diri saya, membuat penugasan proyek yang dipresentasikan secara berkelompok. Iya, bagus itu, Bu, ya. Nah, berapa lama nih jangka waktu yang akan digunakan nanti dalam mencapai tujuan itu, Bu? Apa jangka pendek, apa jangka panjang? Jangkanya jangka pendek, Bu. Dalam 1 minggu ini saya akan usahakan, Bu. Jadi dalam 1 minggu ini akan diusahakan ya, Bu, ya. Nah, apakah sudah ada gambaran nih untuk keberhasilan yang akan dicapai oleh Ibu? Sudah, Bu. Ini saya rasa ini akan membuat pembelajaran semakin menyenangkan. Kemudian siswa ini akan memperhatikan saya ketika saya menjelaskan materi. Jadi mudah-mudahan ini berhasil ya, Bu, ya. Nah, upaya apa nih yang Ibu lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi jika nantinya terjadi gangguan yang lain? Untuk mengatasi masalah itu, Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, terus kemudian supaya membantu saya untuk mencari video inspirasi dari berbagai aplikasi. Kalau diperkirakan nanti mati lampu, saya bisa menggunakan speaker kecil ataupun portable yang ada di laptop, Bu. Oh ya, jadi Ibu akan mengantisipasinya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian Ibu bisa mencari solusi yang lain ketika mati lampu, bisa menggunakan speaker yang portable ya, Bu, ya, yang lewat laptop. Kemudian apa saja nih yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat sebelumnya? Sebelum melakukan rencana, saya memperhatikan yang pertama yaitu jaringan WiFi, Bu. Kalau memang dibutuhkan, saya akan menggunakan WiFi dari HP saya sendiri, Bu. Oh, di tethering ya, Bu, ya, Iya. dari HP sendiri. Ya, bagus. Lalu apa nih komitmen yang sudah Ibu buat untuk rencana aksi yang sudah dirancang ini, Bu? Saya akan melaksanakan kegiatan ini, Bu, setiap pembelajaran saya di kelas. Nah, kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang saya rancang ini menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan begitu, Bu. Waktunya kapan ini, Bu, untuk merancangnya, Bu? Untuk merancang pulang sekolah, Bu, saya. Oh iya, nah jadi pulang sekolah ya nanti merancangnya. Nah, gimana nih tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan ini, Bu? Tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya, saya akan melaksanakan ini secara rutin, Bu, ya, minimal 3 kali dalam seminggu, dan saya akan menuliskan kegiatan saya ini dalam jurnal refleksi. Bagus ya, Bu, ya. Nah, apakah Ibu berani tanggung jawab nih atas komitmen yang sudah dibuat hari ini? Siap, Bu. Saya siap untuk konsisten dan tanggung jawab melakukan secara berkelanjutan. Iya, bagus bagus. Baik, Bu, jadi Ibu sudah sepakat ya untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, kemudian mudah-mudahan ini bisa membantu mengatasi permasalahan Ibu di kelas dalam hal pengelolaan kelas. Terima kasih, Bu, atas waktunya sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih, Bu Jumila. Iya, Bu, sama-sama. Baik Bu Jumila, luar biasa sekali hasil observasi yang saya amati tadi Ibu dengan Bu Lasmini ya. Terakhir, saya ada pertanyaan dengan Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dilihat? Yang saya sudah lakukan
lakukan berdasarkan praobservasi yang tadi saya sebutkan, saya ingin mengembangkan 3 indikator. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya sudah melakukannya. Yang pertama dengan memahami dari permasalahan atau solusi yang ingin diharapkan oleh Ibu Lasmini. Kemudian saya mendengarkan secara aktif, lalu saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita yang diharapkan. Baik. Nah, Bu Jumila, proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik menurut saya dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita yang ada di modul yang kita pelajari. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi dan coaching juga sudah tadi dilakukan dengan prinsip coaching. Demikian Bu ya, observasi kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Saiful hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Pak Saiful ya? Sehat selalu. Sebagai langkah awal sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Dan bagaimana proses coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya komitmen, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Pak Ipul ya. Apa yang pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ada 3 Bu. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Terus yang keduanya adalah mendengarkan secara aktif. Dan ketiganya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua ya Pak. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ada 2 yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Terus yang keduanya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang mana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kita kali ini? Baik, saya ingin kunci saya ini menemukan solusi dan permasalahannya, Bu. Dan akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pada kunci tersebut. Demikian praobservasi kali ini. Semoga coaching pada hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 2 detik, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Saiful. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat-sehat selalu, Ibu ya. Ya, Ada apa nih? Apa yang ingin kita bicarakan siang hari ini? gini Pak, sebenarnya saya minta waktunya sebentar boleh ya Pak? Boleh. Saya ada yang ingin saya sampaikan terkait anak-anak di kelas Pak. Jadi anak-anak itu kalau di kelas itu tidak sopan sama saya Pak. Beberapa anak itu kadang membuat ulah, tidak menghargai saya ketika berada di kelas, begitu Pak. Oke, gitu Bu ya. Nah, apa tujuan dari percakapan kita pada hari ini, Ibu? Saya
itu ingin mencari solusi Pak atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Solusi atau permasalahan yang telah Ibu hadapi dalam mengatasi kelas Ibu, seperti itu, Bu, Iya ya? Oke, betul Pak. seperti itu, Bu, ya, oke. Apa yang menjadi harapan setelah percakapan ini, Bu? Ya, saya ingin anak-anak itu bisa menjadi lebih sopan gitu ya, Mhm. berperilaku baik, kemudian menghargai saya gitu ketika di kelas, seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih, anak yang berperilaku baik itu seperti apa menurut Ibu Jumila? Ya itu tadi Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, anak itu sopan, Mhm. kemudian dia menghormati saya sebagai seorang guru, menghargai saya, mendengarkan ketika saya Ya. menjelaskan, begitu Pak. Ya, jadi intinya kita sebagai guru itu harus dihormati dari siswa, Bu, ya. Iya, Siswa bersopan santun dengan kita, agar juga dalam proses pembelajaran juga berjalan dengan baik, Bu, ya, betul seperti itu, Pak. oke. Nah, Bu, menurut Ibu di kenyataannya berada di angka berapa nih anak Ibu tersebut dari angka 1 sampai 10? Kalau saya perhatikan Hmm. sepertinya berada di rentang angka 6 Pak. Karena memang anak-anak sangat, ya seperti itulah Pak, tidak sopan ketika di kelas. Kira-kira apa penyebab Ibu memberikan angka itu pada anak-anak Ibu? Ya, karena anak-anak ini mempunyai perilaku yang tidak baik menurut norma. Ya, terus perlu dilakukan pembinaan begitu Pak, Oh, begitu, Bu, supaya ya. menjadi lebih baik. Oke. Nah, langkah apa nih yang akan Ibu rencanakan ke depannya dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Ya, terutama saya ini sebagai guru eh, kelas ya Pak ya. Saya ingin melakukan pembinaan sebenarnya. Tapi mungkin yang akan saya lakukan terlebih dahulu, saya akan melakukan pendekatan secara Mhm. personal mungkin Pak. Akan saya ajak ngobrol santai, kemudian saya ajak mereka ngobrol gitu, Pak, ketika Oke. jam istirahat atau pulang sekolah. Seperti itu. Jadi langkah awalnya adalah melakukan pendekatan personal terhadap anak-anak yang memang Ibu anggap yang memang memiliki perilaku seperti itu, Bu, ya. Iya, Oke. Nah, rencananya nih, kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut, Bu? eh, dalam sesegera mungkin Bapak Segera ya, dalam mungkin, Bu, satu ya. minggu ini saya akan berupaya untuk melakukannya. Oke, Sangat lebih baik. cepat lebih bagus, Bu, ya. Iya, baik Pak. Oke. Nah, menurut Ibu, apa namanya, upaya apa lagi nih yang akan dilakukan Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut kalau memang pendekatan personal ini belum berhasil? Sepertinya saya akan kolaborasi mungkin ya Pak ya dengan guru Mhm. BK untuk membicarakan masalah ini untuk bisa membantu saya mengatasinya. Kalau mungkin nanti guru BK juga eh, belum berhasil, mungkin saya bisa kolaborasi dengan wali murid Pak. Saya akan Oke. panggil orang tuanya untuk membicarakan masalah ini supaya kita bisa kerjasama untuk merubah perilaku anak yang tidak sopan ini Pak. Oke. Jadi ada dua, Bu, ya. Melakukan kolaborasi dengan guru BK dan bekerja sama dengan orang tua atau wali muridnya. Iya betul Oke, Pak. saya rasa itu bagus juga, Bu, ya. Selanjutnya nih, Bu, tindak lanjut apa nih yang akan Ibu Jumila lakukan dari rencana yang sudah Ibu buat tadi itu? Mungkin saya akan kerjasama Pak, Mhm. kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru yang lain, Mhm. untuk terus memantau perubahan perilaku pada anak tersebut. Oh, seperti itu, Bu, ya. Oke. Nah, menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari upaya yang Ibu lakukan itu seperti apa nih, Bu? Ya tentunya ada perubahan Kak, perubahan anak yang tadinya tidak sopan, ya Mhm. saya harapkan bisa berubah menjadi anak yang lebih sopan. Kemudian Mhm. yang tadinya tidak menghargai, begitu ya Pak, mungkin bisa lebih menghargai lagi, Oke. lebih menghormati saya sebagai seorang gurunya. Betul sekali, Ibu, oke. Jadi itu ukuran keberhasilan yang menurut Ibu lakukan ya, oke. Hmm. Nah nih, eee, apa yang menjadi komitmen Ibu, terutama dalam upaya yang telah Ibu lakukan nih? Ya, tentunya komitmennya adanya perubahan perilaku dan mau berubah gitu ya dengan Iya. kesadaran sendiri dari anak tersebut. Lalu bekerja sama dengan semua pihak untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Oke.
Nah, selanjutnya Bu, siapa nih dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Tentunya pimpinan ya Pak ya, pimpinan, kemudian juga saya membutuhkan dukungan dari teman-teman, rekan sejawat untuk terus bersama-sama kita memperbaiki perilaku anak yang tidak sopan tadi. Kemudian juga sebenarnya ada rasa ingin memperbaiki kompetensi sosial Pak yang ada pada Mhm, diri saya sebagai seorang guru guru. gitu ya. Seperti itu Bu ya? Mm-mm. Oke. Nah, setelah kita melakukan perbincangan ini Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa senang sekali Pak dan plong begitu sudah mencurahkan apa yang terjadi di kelas saya begitu Pak. Memang benar Bu ya, jadi kalau kita itu ada masalah, ada unek-unek, kalau kita sampaikan itu dengan orang yang tepat atau memang orang-orang yang memang mau mendengarkan omong kita, rasa senang gitu Bu ya. Iya Pak, Ya, senang saya pun kemudian plong. demikian Bu, ya. Jadi kalau saya juga ada masalah apa-apa, ya saya juga menyampaikan kepada teman-teman saya yang memang mau menerima omongan dari saya tuh. Baik Bu Jumila, saya tidak sabar lagi nih mendengar keberhasilan dari upaya yang akan Ibu lakukan. Tetap semangat Ibu ya, dan semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal Ibu ya. Oke. Terima kasih, nanti kalau ada perubahan akan saya kabari Oke, saya lagi tunggu Pak. Bu ya. Iya Oke. Pak, terima kasih ya Pak Ya, ya. sama-sama Bu. Demikian Bu ya, kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Saiful, Iya, Bu. gimana? Tadi udah melaksanakan coaching, perasaannya gimana Pak Saiful? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau saya senang sekali Bu dan bangga melaksanakan coaching dengan Bu Jumila. Alhamdulillah. Baik Pak Saiful, saya sudah mengamati proses berjalannya coaching antara Pak Saiful dengan Bu Jumila. Namun saya ada pertanyaan ini untuk Bapak Saiful. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak lihat? Baik Bu, yang sudah saya lakukan adalah saya present, melaksanakan kehadiran penuh dalam alur percakapan yang kami lakukan. Selanjutnya juga saya mendengarkan secara aktif jawaban yang dilontarkan oleh Bu Jumila tersebut. Terus juga saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah saya rancang sebelumnya sebelum melaksanakan coaching dengan Bu Jumila. Oke Pak Saiful ya. Oke Pak Saiful, setelah proses coaching saya melihatnya tadi Pak Saiful sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Bapak juga sudah menggali dengan memberi kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Demikian Bapak, mudah-mudahan ke depannya bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian Pak observasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lasmini, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, kabarnya sehat. Nah Bu, sebagai langkah awal sebelum kita melakukan coaching nih saat ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya Bu ya. Pada coaching kita hari ini nih, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Lasmini yaitu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yang ingin diobservasi? Secara spesifik, saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana nih yang ingin eh, diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini. Saya menginginkan coach saya itu menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bagus. Demikian nah Ibu ya, praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu ya. Semangat, jangan lupa. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak. Gimana Pak Ipul, kabarnya sehat juga? Sehat Bu, Tapi kenapa Pak Saiful? Kayaknya terlihat agak galau. Ada yang ingin diceritakan itu? jadi gini Ibu, Ibu ada waktu luang nggak Bu? Ada Pak. Ini kebetulan kelas saya ini lagi diisi dengan guru mata pelajaran lain. Jadi hari ini saya kosong Pak. Saya ingin ngobrol sama Ibu, atau istilahnya saya ingin di coaching nih sama Ibu. Bisa Pak, bisa. Oke Pak Saiful, dalam beberapa menit ke depan nih, Pak Saiful, apa yang diharapkan dari obrolan kita ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini yaitu saya ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu mengenai masalah yang saya hadapi sekarang. Oke Pak Saiful, jadi intinya Pak Saiful ini ingin mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Saiful. Benar begitu Pak? Benar Bu? Baik Pak Saiful. Eh, Sekarang kalau boleh saya tahu, apa masalah yang sedang dihadapi Pak Saiful saat ini? Begini Bu, saya ada sedikit ganjalan dalam diri saya nih mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Yang saya alami selama pembelajaran berlangsung, murid-murid itu kurang memperhatikan saya Bu. Sering mengobrol sendiri, kurang antusias dalam pembelajaran begitu Bu. Jadi menurut Bapak itu dalam pembelajaran siswa Bapak itu kurang memperhatikan ya, kurang antusias, kemudian sering ngobrol sendiri, begitu Pak Saiful ya? Betul Bu. Oke Pak Saiful, kalau dalam skala angka nih, angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira berada di angka berapa Pak Saiful? Angka 6. Angka 6. Berarti menurut Pak Saiful ini berada di skala angka 6 ya Pak Saiful. Baik Pak Saiful, menurut Pak Saiful, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu tidak memperhatikan, kurang antusias dalam pembelajaran, terus kemudian tidak memperhatikan, itu apa Pak Saiful? Kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu ya, hal yang menyebabkan murid itu kurang memperhatikan saya dan kurang antusias dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu pelajaran yang saya berikan itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Terus yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat mereka dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhirnya adalah tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, sehingga mereka tidak tepat waktu saat mengumpulkannya. Oke, jadi menurut Pak Saiful ini ada 3 hal ya yang membuat murid-murid Bapak itu tidak memperhatikan Bapak ya. Yang pertama yaitu karena eh, siswa Bapak itu kurang antusias, kemudian tugas yang diberikan terlalu banyak. Benar begitu Pak Saiful ya? Betul Bu. Kalau begitu Pak Saiful, menurut Bapak
Menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini tidak memperhatikan, tidak antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, tidak monoton tentunya dan tidak juga membosankan begitu. Saya sependapat sih dengan apa yang dikatakan oleh Pak Saiful tadi. Lalu menurut Bapak, pembelajaran yang asik atau tidak membosankan itu pembelajaran yang seperti apa, Pak? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Bu. Murid juga diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran, kemudian juga ada ice breakingnya, dan juga ada game-game yang memang bisa menarik minat dan semangat belajar siswa itu. Kita tontonkan video-video yang menarik dan kreatif, atau bahkan kita ajak siswa itu belajar di luar kelas seperti itu, Bu. Saya sepakat nih dengan Pak Saiful bahwa yang disampaikan tadi supaya siswa itu aktif, kemudian apa tidak bosan atau tidak ngobrol sendiri, Pak Saiful itu menggunakan ice breaking, kemudian game-game yang menarik. Bahkan tadi Pak Saiful juga katakan bahwa siswa itu mau diajak ke luar kelas, ya. Nah, sekarang begini Pak Saiful. Hmm, Tadi kan Bapak sudah menyampaikan nih, siswa kurang antusias, kurang memperhatikan dalam pembelajaran, kemudian kurang pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu, ya. Nah, kemudian nih kalau menurut pendapat Pak Saiful, eh, apa yang membuat murid Bapak itu eh, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, Pak Saiful? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Bu. Saya tidak memberikan juga sumber yang belajar sesuatu yang beragam dan mengasihkan. Jadi yang saya tangkap nih dari penjelasan Pak Saiful ya, bahwa siswa Bapak tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu karena tugas yang diberikan terlalu banyak. Kemudian lagi Pak Saiful tidak memberikan sumber belajar yang beragam, begitu Pak Saiful ya? Betul, Bu. Oh. Kalau boleh saya tahu, Pak Saiful ini dalam pembelajaran menggunakan sumber belajar apa di kelasnya? Saya menggunakan sumber belajar hanya dari buku mata pelajaran satu saja, Bu, atau buku teks saja, seperti itu. Nah, sekarang coba Pak Saiful bayangkan nih, adakah sumber lain selain buku teks yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas? Saya pikir banyak nih, Bu ya. Seperti misalnya kita menyuruh siswa menonton video-video kreatif yang ada di YouTube, membaca artikel-artikel yang memang menarik, atau juga bisa kita mengajak siswa itu atau menyuruh siswa itu menggunakan aplikasi TikTok atau aplikasi Instagram atau Reels seperti itu. Nah, benar sekali nih Pak Saiful. Saya yakin bila Pak Saiful menggunakan berbagai sumber belajar yang apa tadi melalui video, kemudian reel, IG itu murid Bapak nanti itu akan antusias dalam pembelajaran. Dan yang tak kalah penting nih Pak Saiful, nanti siswa-siswa Bapak itu tepat dalam mengumpulkan tugasnya. Kemudian gini Pak Saiful, setelah Pak Saiful tadi merencanakan tadi kan ada mau membuat video tadi ya dan lain sebagainya tadi, sekarang rencananya Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini apa? Untuk menyelesaikan masalah saya ini, saya akan yang pertama nih Bu ya. Yang pertama itu merancang pembelajaran yang menyenangkan menggunakan sumber belajar yang memang beragam seperti YouTube, video-video yang menarik, TikTok, Instagram dan lain-lain. Terus yang kedua, saya akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid dalam menyampaikan pendapatannya di setiap pembelajaran saya. Terus yang terakhir adalah saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak kepada siswa, Bu. Dan tugas itu juga harus saya berikan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Wah, luar biasa Pak Saiful, bagus. Mudah-mudahan dapat berhasil ya Pak Saiful ya. Selanjutnya Pak Saiful, komitmen apa yang Bapak rencanakan untuk berikutnya? Saya berkomitmen nih Bu ya untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga siswa itu dapat menjalankan tugas itu tanpa ada paksaan seperti itu. Wah, bagus Pak Saiful.
saya akan sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Saipul. Terima kasih Bu atas waktunya, dan di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan gambaran nih Bu ya, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya alami. Oke, cukup Pak Saipul ya untuk obrolan kita Cukup hari Bu. ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Saipul ya. Oke, Amin. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lasmini. Gimana perasaannya nih sudah melaksanakan proses coaching bersama Pak Saipul? Waalaikumsalam Bu Jumilah. Perasaan saya sangat lega karena saya sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur kita dan alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Baik Bu, saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Saipul ya. Di sini ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Lasmini. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dilihat? Yang pertama, saya sudah melakukan pengembangan yang saya sudah jelaskan di fase praobservasi ya Bu ya. Di antaranya yang pertama yaitu present tentang kehadiran secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, terima kasih ya atas jawabannya. Yang saya perhatikan ini proses coaching sudah berjalan dengan baik Bu dan sudah sesuai dengan alur tirta yang diharapkan, dan Ibu juga sudah berusaha menggali serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga Ibu bisa coachingnya ini tadi bisa menemukan solusi, dan coaching juga sudah tadi dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kemudian juga berdasarkan hasil melalui coaching tadi sudah dilakukan. Demikian Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.